Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi waqtafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kaifa halukum wa halukunna jami'an ayyuhat tullab wat talibat. Nawaddu an takunu fi sihhatin wa afiyah. Tayyib. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita berikan dan kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa hidup atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa beribadah atas nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih. Dan juga pembahasan kitab fikih ini kita masih di dalam kitabut taharah, tentang wudu. Naam, sebelum kita lanjutkan pelajaran, apakah ada yang bertanya dari antum dan antuna tentang pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas? Kalau ada, dipersilahkan bertanya langsung ke Ustadz ya. Jangan segan-segan atau jangan malu-malu. Tayyib. Kita masuk kepada al-mas'alatus sadisah fi nawaqidhihi. Masalah yang keenam dari perkara wudu. Ya, kita ulang apa-apa saja masalah yang sudah kita lewati dalam masalah wudu. Masalah yang pertama, pengertian dan hukum wudu itu apa? Ya. Pengertian dan hukum wudu itu apa? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, dalil tentang wajibnya wudu dan kepada siapa wudu itu diwajibkan dan kapan wajibnya. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, syarat-syarat sah wudu apa saja, syarat-syaratnya. Kemudian masalah yang keempat, anggota yang wajib untuk dibasuh. Ya, anggota tubuh apa yang wajib dibasuh ketika berwudu. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang kelima, masalah yang kelima tentang sunnah-sunnah di dalam wudu apa saja. Sunnah-sunnah di dalam wudu apa saja. Ini harus diingat ya. Jangan bercampur baur antara yang wajib dengan yang sunnah, nggak tahu. Nanti yang wajib ditinggalkan, yang sunnah diamalkan. Nah, salah. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan, yang sunnah kalau lupa maka boleh, nggak masalah. Di apa-apa saja ini diperhatikan. Baca doa ini biasanya banyak yang lupa. Yang ke-8, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu setelah berwudu. Sekarang kita masuk masalah yang ke-6, fi nawaqidhihi, pembatal-pembatal wudu apa saja. Wan nawaqid hiyal asya'ul lati tubtilul wudu'a wa tufsiduhu. Makna dari nawaqid adalah perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu dan merusak wudu seseorang. Ini ada 6, wahya sita, ada 6 perkara. Pertama, al-khariju minas sabilain. Apa saja yang keluar dari dua jalur depan dan belakang. Ai min makhrajil bauli wal ghaid, ai dari tempat keluarnya air kecil dan air besar, wal ghaid. Wal kharij, dan yang keluar dari kedua jalur tersebut, imma an yakuna baulan, bisa saja air kecil, au ghaitan atau air besar, au manian atau mani, au madhian atau madhi, au damus adam istihadatin, darah istihadah namanya bagi wanita, au rihan qalilan atau angin sedikit,
kana au katsiran, maupun banyak. Angin yang keluar sedikit maupun banyak. Ya. Ini hal-hal yang keluar dari dua jalur. Liqaulihi ta'ala au jaa ahadum minkum minal gha'it. Ini di dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu, apabila kita hendak mendatangi salat, mengerjakan salat, maka hendaklah kita berwudu. Atau jika kalian buang air besar dan lain-lainnya yang semisal dengannya, yang keluar dua jalur. Au jaa ahadum minkum minal ghait, atau salah seorang dari kalian telah BAB. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu, baru dia salat. Kalau dia salat langsung tidak berwudu, maka sementara dia sudah berhadas, maka salatnya tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis lainnya, walakin min ghaitin aw balin aw baulin aw naumin, akan tapi Nabi perintahkan berwudu dari buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la, perkataan Nabi terhadap orang yang ragu-ragu apakah keluar darinya angin atau tidak, dari dua jalur miliknya angin atau tidak. Nabi berkata kepada orang ini, fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Nabi katakan, jika ada orang yang salat kemudian dia ragu-ragu apakah ada keluar angin atau tidak, maka dia enggak boleh membatalkan salatnya hingga dia benar-benar mendengar suara atau dia dapati aroma dan anginnya. Ya, dia dapatkan suara atau dia dapatkan aroma dan anginnya. Ketika itu dia barulah benar-benar berhadas atau buang angin. Itu pembatal yang pertama, apa yang keluar dari dua jalur. Yang kedua, khurujun najasati min baqiyatil badan, keluarnya najis, hal-hal najis dari anggota tubuh lainnya. Fa in kana baulan aw ghaitan naqadha mutlaqan lidukhulihi fin nususis sabiqah. Apabila yang keluar dari anggota tubuh lainnya itu air kecil, air seni atau air besar, maka ini secara mutlak membatalkan wudu, karena dia termasuk ke dalam nas-nas yang sudah kita sebutkan di atas, dalil-dalil yang sudah kita sebutkan di atas. Adapun jika dari selain keduanya, wa in kana ghairahuma, selain keduanya, seperti kaddam wal qai, seperti darah dan muntah, fa in fahu syawakathura fal aula an yatawadda minhu. Perhatikan ini, apabila darah dan muntah, apabila darah atau muntah tersebut banyak, maka lebih afdal, lebih utama untuk berwudu kembali, amalan bil ahwat, agar berhati-hati untuk amalan. Berhati-hati untuk amalan kita. Jadi hendaknya dia berwudu kembali. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil ittifaq. Tapi kalau sedikit darah atau muntah tersebut, maka dia tidak diminta untuk berwudu kembali sesuai kesepakatan para ulama. Yang ketiga, zawalul aqli au taghtiyatuhu bi ighma'in au naumin, hilangnya akal atau tertutupnya akal seseorang karena pingsan atau karena tidur. Ini pembatal wudu yang ketiga, hilangnya akal seseorang atau tertutupnya akal seseorang karena pingsan atau karena tidur. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang hilang akalnya, tertutup akalnya karena dia pingsan, karena dia tidur,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Akan tetapi berwuduklah dari BAB atau BAK atau tidur. Nah, ini Nabi perintahkan untuk berwuduk dari hal-hal tersebut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi. Al-ainu wika'us sahi. Faman nama falyatawadda. Perhatikan. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi. Hadisnya hasan. Mata itu adalah pengikat apa? Pengikat jalur BAB kita. Dubur, pengikat dubur, as-sah, dubur artinya. Ya. Mata ibaratnya dia mengikat jalur dubur tersebut. Maksudnya ketika mata itu terbuka, seseorang bisa tahu apakah ada yang keluar atau tidak. Apakah dia bisa nahan atau tidak matanya. Nah, tapi kalau matanya sudah tertutup, maka dia nggak tahu apakah ada yang keluar atau tidak, seperti itu. Jadi mata itu bagaikan pengikat dia, bagai pengikat atau bagaikan tali yang mengikat jalur duburnya. Makanya Nabi katakan, faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Kenapa seperti itu? Karena orang yang tidur matanya sudah tertutup, berarti talinya ibaratnya lepas. Jadi dia nggak tahu apakah keluar atau tidak. Nah, dia nggak sadar apakah ada yang keluar atau tidak. Maka demi berhati-hati Nabi katakan, faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Paham? Wa amal majnun wal ighma was sukru wa nahwuhu fayanqudu ijma'an. Adapun gila, pingsan, mabuk dan sejenisnya, maka ini membatalkan wudu secara ijma' para ulama. Ya, secara ijma' para ulama. Kalau dia gila, kemudian dia sadar, dia mau sholat setelahnya, dia harus berwudu. Misalnya dia setelah berwudu, kemudian gilanya ini ada masa-masanya. Setelah dia berwudu, dia gila, hilang akalnya. Beberapa menit kemudian dia sadar. Maka seperti ini, kasus orang yang seperti ini, setelah dia berwudu, maka dia ketika dia sadar kembali, dia harus berwudu kembali. Enggak boleh dia langsung sholat. Begitu pula dengan orang yang pingsan dan orang yang mabuk juga sama. Jika dia berwudu terlebih dahulu lalu dia mabuk, maka enggak boleh dia langsung sholat, dia harus wudu kembali baru dia sholat. Jadi jenis-jenis ini, gila, pingsan dan mabuk ini dapat membatalkan wudu secara ijma'. Wan naumu an-naqid, perhatikan di sini. Wan naumun naqid huwal mustaghriqul ladzi la yabqa ma'hu idrakun ala ayyi hay'atin kana an-naum. Nah, ini khusus untuk tidur. Adapun tidur yang dapat membatalkan wudu, bagaimana cirinya? Yaitu tidur yang seseorang sudah terlalu dalam tidurnya sehingga tidak lagi dia mengetahui posisi apa dia tidur, dengan posisi apa dia tidur. Nah, itulah yang dapat membatalkan wudu. Tidur yang seperti itu, tidur yang sudah terlalu dalam hingga dia tidak tahu dengan posisi apa dia tidur. Nggak bisa dia tahu lagi, karena sudah saking nyenyaknya, saking dalamnya dia tidur, bahkan mungkin sampai ngorok, seperti itu. Ya, kalau sudah seperti itu tidurnya, maka seperti itu sudah membatalkan wudunya. Tapi kalau tidurnya tidur ayam, amman naumul yasir, tidur kecil, tidur ayam bahasa kita, fa innahu la yanqudul wudu, maka sungguhnya itu tidak membatalkan wudu. Kalau tidur sedikit, ngantuk sedikit, terpejam sedikit.
Lianna sahabata radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum fi intidhari shalah wa yaqumuna yusalluna wa la yatawaddaun. Perhatikan perbuatan sahabat. Jadi perbuatan kita ini, ucapan kita ini, fatwa kita kepada orang, ilmu yang kita ajarkan orang kepada orang ini berdasarkan dalil seharusnya. Perhatikan di sini. Kenapa tidur nyenyak, tidur sedikit ini berbeda hukumnya, kan sama-sama tidur? Berbeda. Yang membatalkan wudu adalah tidur yang sudah terlalu dalam dan nyenyak bahasanya, sehingga dia tidak tahu dengan kondisi apa dia tidur, dengan posisi apa dia tidur. Maka ini yang membatalkan wudu. Adapun tidur yang tidur ayam, tidur sedikit, ngantuk dikit, terpejam sedikit, maka ini tidak membatalkan wudu. Karena apa? Karena para sahabat ketika itu mereka juga ngantuk pada saat menunggu salat. Para sahabat terkena ngantuk mereka saat menunggu salat. Wa yaqumun, nah ketika salat tiba mereka berdiri dan mereka salat dan tidak wudu kembali. Padahal mereka ngantuk-ngantuk. Seperti itu. Paham? Jadi jelas tidur yang nyenyak, kemudian pingsan, mabuk, ini jelas gila juga, maka ini membatalkan wudu. Itu yang ketiga. Yang keempat, massu farjil adami bila hail. Memegang alat vital tanpa pembatas, tanpa penghalang, ya, memegang secara langsung tanpa penghalang dan pembatas. Ini dapat membatalkan wudu. Li hadithi Busrah binti Safwan radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Fi hadithi Abi Ayyub wa Ummi Habibah man massa farjahu falyatawadda. Ya, jadi menyentuh kemaluan, menyentuh alat vital tanpa penghalang, tanpa pembatas, berdasarkan hadis Busrah binti Safwan radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hadis lain riwayat Abi Ayyub dan Ummu Habibah, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Jelas hadisnya, Nabi perintahkan seseorang umatnya untuk berwudu kembali apabila dia menyentuh kemaluannya, menyentuh alat vitalnya tanpa penghalang, tanpa pembatas. Jadi jika orang dia berwudu, mau sholat dia berwudu dia, lalu ketika itu ada gatal-gatal di daerah kemaluannya, dia sentuh secara langsung tanpa penghalang, maka wudunya batal. Dia harus wudu kembali. Nah, kalau ada yang pernah terjadi kepada dirinya seperti itu namun lupa berwudu, nah sekarang diamalkan ilmunya. Amalkan ilmu yang sudah dipelajari, apalagi ilmu yang kita terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya yang mengajarkan, maka amalkan langsung. Kalau kita ada ketika itu gatal-gatal atau apa yang perlu kita menyentuh kemaluan, maka sentuh dengan penghalang agar tidak batal wudu kita. Naam. Itu yang keempat. Yang kelima, aklu lahmil ibil. Li hadithi Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ana tawadda'u min luhumil ghanam qal in syi'ta tawadda' wa in syi'ta la tatawadda' qal ana tawadda'u min luhumil ibil qal na'am tawadda' min luhumil ibil. Ini yang kelima, perhatikan siswa dan siswi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, di antara pembatal wudu yang kelima adalah makan daging unta. Makan daging unta
ini dapat membatalkan wudu. Jadi kalau antum dapat kesempatan umrah ataupun haji dan makan daging unta di sana, maka hendaklah berwudu ketika setelah makan daging unta. Meskipun dia sebelum makan daging dia sudah berwudu, tapi setelah berwudu dia makan daging unta, maka hendaklah dia berwudu kembali. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, ya, hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Samurah, bahwasanya salah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut bertanya kepada Nabi, anatawadda'u min luhumil ghanam? Anatawadda'u min luhumil ghanam? Apakah kita berwudu kembali setelah makan daging kambing? Ya Rasulullah, apakah kita diminta untuk berwudu kembali setelah makan daging kambing? Ya Rasulullah. Qal, Nabi menjawab, in syi'ta tawadda, kalau kamu mau berwudulah. Wa in syi'ta la tatawadda, kalau kamu mau tidak berwudu maka tidak masalah. Kalau mau enggak usah berwudu juga enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk daging kambing kita kalau mau berwudu silahkan, enggak mau berwudu juga enggak apa-apa. Ini kalau daging kambing. Qal, ia bertanya kembali orang ini, ana tawadda'u min luhumil ibil? Apakah kita harus berwudu kembali setelah makan daging unta? Apakah kita harus berwudu kembali setelah makan daging unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, tawadda' min luhumil ibil." Iya, berwudu kembalilah setelah makan daging unta. Seperti itu. Perbedaan antara daging kambing dengan daging unta. Kalau kita makan daging kambing maka bebas mau berwudu atau tidak masalah. Kalau kita makan daging unta maka kita harus berwudu kembali jika kita mau salat. Ustaz, kenapa beda Ustaz? Kok beda antara daging kambing dengan daging unta? Kan sama-sama daging, sama-sama hewan, sama-sama dimakan. Seharusnya kita berwudu dari kambing malah Ustaz, bukan dari unta. Kenapa? Karena unta baik Ustaz, hidup dia Arab lagi. Cuma salahnya nggak bisa bahasa Arab aja unta tuh Ustaz. Nah, udah hidup di Arab, baik lagi. Nah, kambing nggak hidup di Arab, kok bisa malah makan daging kambing yang tidak berwudu, boleh tidak berwudu, tapi makan daging unta malah harus berwudu. Nah, kalau ada yang bertanya di sini maka jawabannya adalah wallahu a'lam. Kenapa seperti itu? Ini hikmahnya kita belum tahu. Hikmah kenapa kalau makan daging unta harus berwudu kembali, kalau makan daging kambing tidak masalah tidak berwudu, tidak tahu. Jadi kalau ada yang mau silahkan dicari tahu, tanya siapapun. Tapi dalam konteks seperti ini namanya sebuah ibadah yang belum kita ketahui hikmahnya, maka bagi kita harus if'al wala tas'al, kerjakan maka jangan banyak tanya. Enggak mesti dulu, kita enggak dituntut untuk mencari hikmahnya terlebih dahulu baru kita mengerjakan perintah Nabi. Tidak. Selama itu perintah dari Nabi maka kita langsung kerjakan. Enggak mesti kita tanya, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Nanti bisa jadi seperti orang Bani Israel. Seperti itu. Yang keenam, terakhir di antara pembatal wudu adalah ar-riddatu 'anil Islam. Ar-riddatu 'anil Islam, keluar dari agama Islam, murtad dari agama Islam. Jadi murtad dari agama Islam itu bisa membatalkan wudu. Contoh seperti apa Ustaz? Orang misalnya dia berwudu. Selesai wudunya. Setelah selesai wudu, dia murtad dari agama Islam, na'udzubillah. Entah karena pengaruh apa, karena pengaruh ekonomi dan lain-lain. Maka di sini wudunya sudah batal. Karena dia murtad dari agama Islam. Kalau dia mau sholat lagi, mungkin setelah itu dia akhirnya mikir lagi, dapat hidayah lagi, tobat dia. Beberapa saat setelahnya dia tobat.
Jadi hanya sebentar waktu murtadnya. Maka dia tidak boleh langsung sholat. Dia nggak boleh langsung sholat. Dia harus kembali berwudu. Harus kembali berwudu baru dia kalau mau sholat dia sholat. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, keluar dari Islam, tidak mau beriman, faqad habita 'amaluhu, sungguh telah terhapus amalannya. Maka sungguh telah terhapus amalannya. Jadi wudunya yang sebelum dia murtad, dia wudu terlebih dahulu. Setelah murtad, ketika dia murtad dari agama Islam, maka batal wudunya. Batal wudunya. Dia harus wudu kembali. Inilah 6 pembatal wudu. Yang pertama tadi sebutkan. Yang pertama adalah apa yang keluar dari 2 jalur. Yang kedua, najis yang keluar dari selain anggota tubuh lainnya, di antaranya darah dan muntah, khusus jika dia banyak. Adapun kalau sedikit maka enggak masalah. Yang ketiga, hilang akal, tertutupnya akal, baik itu tidurnya gila, pingsan, mabuk, ini membatalkan wudu. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang secara langsung, maka ini juga membatalkan wudu. Yang kelima, makan daging unta. Yang keenam, murtad dari agama Islam. Terakhir sedikit lagi, wa kullu ma aujabal ghusla aujabal wudu'a ghairal mayyit. Perhatikan, dan setiap perkara yang mewajibkan mandi maka wajib pula berwudu selain kematian. Kenapa? Orang yang mati harus dimandikan, bukan berarti dia harus wajib wudu untuknya selain kematian. Selain kematian. Ini selain kematian, wallahu taala alam, mungkin maksudnya selain orang yang memandikan selain kematian. Karena orang yang mati diwajibkan untuk dimandikan. Ya, jadi setiap apa saja yang dapat mewajibkan seorang mandi, maka wajib pula baginya untuk berwudu selain kematian. Wallahu taala alam. Inilah materi dan pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan kita selanjutnya. Nas'alullah, kalau ada yang bertanya silakan bertanya, enggak masalah. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.